yaitu malaikat Jibril. Akan tetapi perintah sholat langsung oleh Allah, dan Allah memanggil langsung Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya sholat, ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dilakukan, itu diperbolehkan. Contoh, puasa tidak mampu, bisa digantikan diqadha bulan berikutnya. Kalau tetap tidak mampu, bisa bayar fidyah. Haji tidak mampu, tidak apa-apa, padahal wajib hukumnya haji, ya, karena termasuk rukun Islam. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, zakat tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi sholat setidak mampu tidak mampunya tetap harus dilakukan. Tidak ada satupun yang memberikan keringanan tidak melakukan sholat. Harus sholat. Orang yang tidak boleh melakukan sholat itu hanya dua. Satu, orang yang lupa, ya, termasuk tidur itu lupa. Dua, orang yang gila. Terus kalau jenengan boten sholat niku tergantung dua niku wau, termasuk ikan pundi. Akan tetapi hakikat dari Isra Mi'raj itu adalah Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang dirundung kesedihan luar biasa karena ditinggal oleh dua orang yang beliau kasih, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Beliau ditinggalkan kedua orang yang sangat dikasihi, sehingga kemudian dikenal bulan tahun itu sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Dan kemudian Allah menghiburnya dengan memanggil Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malaikat Jibril pun untuk naik ke Sidratul Muntaha tidak sanggup. Malaikat Jibril hanya mampu di langit ketujuh, mau naik lagi itu sudah tidak bisa mengantar, sayapnya terbakar. Khusus Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga di sini kemudian sekaligus memperingati Isra Mi'raj kemarin itu sebagai hiburan, menunjukkan kesenangan kita karena Nabi Muhammad pun mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita semuanya yang memahami tentang Isra Mi'raj, kemudian menjalankan perintah sholat, membaca, menghafalkan Al-Quran, tuntunan dari Rasulullah, kita semuanya dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pertemuan kali ini. Insya Allah ini tinggal satu kali pertemuan sudah selesai surat At-Tariq. Insya Allah sudah hafal yang kemarin? Insya Allah. Jadi kalau jawab Insya Allah niku muharram kalau. Tapi lek ditangleti pun apa? Namung mesem awan. Kalau curiga. Baik. Kita akan murajaah terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat pinten kalau ini? 12. Sebelum murajaah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan umul kitab. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pemahaman yang luas, dan kita yang paling penting mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li ridhaillah fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syaratul ladina wal maghdubi. Amin. Hai. Kita murajaah terlebih dahulu. Kita lakukan 2 kali. Yang pertama boleh lihat ke depan, sambil melihat ayat 1 sampai 12. Oh, betul ketawis. Boleh ngintip-ngintip murajaah yang pertama. Nanti murajaah yang kedua baru ditutup. Ngaten nggih. Monggo
kita awali dengan ta'awudz dan basmalah, ucapkan dengan suara yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Ya, baik. Sudah? Sekarang lihat ke depan. Jangan melihat mushaf. Ya, kita akan mencoba menghafalkannya. Kalau jenengan kemarin sudah mencoba menggunakan yadain, bisa kita praktekkan supaya ketika jenengan lupa, jenengan tahu aku sing lali sing ayat piro. Ngoten. Nggih. Siap. Kita awali dengan basmalah. Suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu silam 'alaiha fal innahu ala fama'i min sama idzatir raj' wal ardi dzatis. Baik, tadi suaranya mulai bleret mulai niki. Kita ulangi lagi berarti di pertemuan yang ketiga. Pertemuan satu ini, pertemuan dua ini, nah yang pertemuan ketiga ini yang masih agak bleret. Kita ulangi dari sini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sebentar. Innahu ala raj'ihi laqadir. Terus napa? Yauma tubalas sarair, ditampakkan sarair rahasia. Kemudian ini dia tadi yang lupa. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidaklah bagi manusia itu kekuatan dan pertolongan. Nah, ini sudah selesai. Temanya di sini selesai. Lanjut, ini adalah tema berikutnya yang insya Allah kelanjutannya hari ini akan kita jelaskan. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr. Ini adalah sumpah Allah untuk melanjutkan ayat berikutnya.
mulai innahu ala raj'ihi. Siap? Wahid ithnani thalatha. Innahu ala raja wal ardi dzatis sada. Iya, perhatikan. Raja itu kemarin napa? Raja itu hujan. Karena kita di sini perhatikan di sini innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya kembali kepada Allah itu sangat-sangat, Allah itu berkuasa. Raja artinya kembali. Nah, raja di sini juga kembali. Was-sama'i dzatir raj'i. Allah bersumpah demi langit yang memiliki kembali. Apa yang kembali? Air hujan. Kenapa kok kembali? Karena hujan itu dari laut naik ke atas, turun lagi kembali ke laut. Terus seperti itu. Ya, raja. Jadi oleh Allah diibaratkan raja itu sesuatu yang kembali, dimaknai pada ahli tafsir itu adalah air hujan. Wal ardi dzati sada. Sada itu tumbuh-tumbuhan, ya. Dari air ini, hujan ini kemudian mendatangkan tumbuhnya tanaman-tanaman dengan subur yang ada di muka bumi. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ayat 13. Ya. Yatain ya. 13 dari tangannya, sebelah kiri 1, sebelah kanan 3. Ngaten nggih? Ikuti saya dengan suara yang keras. 13 innahu laqaulun. 13 innahu laqaulun. Lagi. 13 innahu laqaulun. Sekali lagi. 14 wa ma huwa. 14 wa ma huwa. Lagi. 14 wa ma huwa. Sekali lagi. 14 wa ma huwa. Baik. Perhatikan. 13 14 kita baca bersama-sama. Wahid ithnani thalatha. 13 sekali lagi. 13 innahu laqaulun. 14 wa ma huwa. 15 innahum yakiduna. 15 innahum yakiduna. Perhatikan di sini apa? Innahu, di sini innahum. Ya. Sini innahu, di sini innahum. Ya. 15 innahum yakiduna. 15 innahum yakiduna. Lagi. 15 innahum yakiduna. 16 wa akidu kaida. Wakitu aja boleh, wakitu kaidah gandeng langsung, ayat 16 pendek sekali, ya. Kita perhatikan di sini. Ini hurufnya diawali huruf i, kemudian wa, i, wa, gitu ya. Jadi ini satu rangkaian, kemudian iwa, kemudian satu rangkaian lagi iwa. 16 wa akidu kaidah. Lagi 17 famahilil kafirina. Mau famahilil saja boleh,
famahil kafirina juga boleh, yang memudahkan jenengan mengingat-ingat. Mana terserah. 17 famahilil kafirina. Ya, jadi polanya yang sama ini sampai ini. Iwa sama ya. Kemudian 17 bidal sendiri fa. Silakan yadainnya dibaca, tidak perlu dihafalkan. Kita rangkai mulai ayat 13 sampai 17. Wahid itnani thalatha. 13 innahu laqaulun. Nahum yakiduna wa akidu kaida. 17 famahilil kafiri. Sekali lagi jangan dihafalkan, cukup dilihat saja tulisannya. Siap? Wahid itnani thalatha. 13 innahu laqaulun. 14 15 innahum yakiduna. 17 Jadi kalau ini menurut jenengan terlalu panjang, dipendekkan boleh. Famahilil, pokoknya 17 famahilil, 16 wa akidu saja boleh. Nggih. Nah, itu yadainnya untuk memudahkan bar iki opo, ngaten nggih. Iwa famahilil. Baik, kita masuk ke fahmil Quran. Begitu saya. Innahu sesungguhnya dia. La sungguh. Qaulun perkataan. Faslun pemisah. Faslun itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi pasal, gitu kan? Faslun 1, faslun 2, jadi pasal 1, pasal 2, pasal 3. Jadi membedakan bab satu dengan bab yang lain. Ya. Kita ulangi. Innahu sesungguhnya dia. Dia di situ dimasukkan bukan Allah tapi Al-Qur'an, ya. La sungguh qaulun perkataan, faslun pemisah. Ya. Jadi Al-Qur'an itu sungguh-sungguh diturunkan sebagai pemisah untuk memisahkan yang hak, yang batil, yang salah, yang benar. Maka disebut Al-Furqan, pembeda, pemisah. Orang yang mempelajari Al-Qur'an seharusnya dia tahu mana yang halal haram, yang benar salah. Dia tahu itu. Karena Al-Qur'an la qaulun faslun. Perhatikan di sini ada kata inna, artinya sungguh. La artinya sungguh. Seakan-akan Allah ini menegaskan jadi satu. Wis enek kata sungguh ditambahkan lagi kata sungguh. Sungguh-sungguh wahai manusia, Al-Qur'an itu untuk memisahkan sesuatu yang akhirnya menjadi terang benderang. Ketika orang kebingungan mempelajari Al-Qur'an, dia akan paham. Gitu ya. Kita lanjutkan. Wama dan bukanlah huwa dia bil hazal senda gurau. Kita ulangi ya. Wama dan bukanlah huwa dia bil hazal senda gurau. Iya. Jadi Al-Qur'an itu bukanlah sekedar gurauan saja, bukan sekedar guyonan atau cerita-cerita yang tidak ada artinya. Di dalam Al-Qur'an itu kan kisahnya banyak, kisah tentang Fir'aun, Nabi Musa ketika bagaimana melawan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa yang memukul tongkatnya bisa keluar, bisa memecah lautan.
Kemudian di Al-Baqarah juga dijelaskan ketika Nabi Musa memukul tongkat mengeluarkan 12 mata air. Nabi Musa di surat Al-Kahfi bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian diberikan ilmu oleh Nabi Khidir. Kisah-kisah Nabi Zulkifli yang membuat tembok di antara gunung-gunung yang seakan-akan tidak masuk akal. Dan kemudian orang berpikir bahwa ini kan hanya cerita dongeng anak-anak. Anak-anak kan senang didongengi tentang nabi-nabi. Seakan-akan ini sesuatu yang tidak bermakna bagi orang dewasa. Sehingga dikatakan hazl. Allah itu, Quran itu cuma gurauan belaka, senda gurau belaka, tidak ada isinya. Allah kemudian menjelaskan di sini wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan senda gurau. Al-Quran yang kita pelajari, panjenengan pelajari semuanya di sini, itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala murni. Makanya jenengan disebut ahlullah, keluarganya Allah, karena menjaga firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Jadi sesuatu yang sangat-sangat berat Al-Quran itu. Kita lanjutkan. Innahum sungguh mereka. Kalau tadi innahu sungguh dia, innahum sungguh mereka. Yakiduna mereka merencanakan. Maaf, kurang ya, tipu daya. Yakiduna mereka melakukan tipu daya. Kaida tipu daya. Ya, kita ulangi ya. Innahum sesungguhnya mereka yakiduna melakukan tipu daya. Kaida tipu daya. Wa dan akidu aku melakukan tipu daya. Perhatikan di sini. Yakiduna dan akidu itu akar katanya sama, artinya tipu daya. Ada kata ya di depan itu menunjukkan dia. Ada na di belakang menunjukkan jumlahnya banyak. Berarti dia banyak itu berarti mereka, gitu ya. Kalau akidu diawali huruf a itu adalah aku, ya. Kalau nakidu berarti kami. Ini kalau na di belakang, di depan. Ini artinya aku melakukan tipu daya. Kita lanjutkan. Kaida tipu daya. Sama persis. Kaida sama persis. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengingkari mendustakan Al-Quran, mereka melakukan tipu daya. Mereka merekayasa. Mereka tidak percaya menentang Al-Quran. Tapi Allah menjelaskan wa akidu kaidah. Aku lebih bisa memperdayai mereka. Terus ada yang tanya, loh berarti Allah ya jahat loh. Allah itu melakukan tipu daya? Bukan. Bedakan seperti ini istilahnya. Orang yang jahat melakukan kebohongan, melakukan sesuatu hal untuk mencelakai, namanya licik. Kalau orang yang baik melakukan tipu daya untuk kebaikan dengan cara-cara yang benar, bukan licik tapi cerdik. Itu hanya istilah saja. Tapi Allah ingin menjelaskan di sini bahwa kalau mereka melakukan tipu daya, Allah jauh lebih bisa melakukan tipu daya kepada mereka. Jadi Allah itu maha kuasa. Ketika ada orang yang ingin menghancurkan umat Islam misalnya, seakan-akan dibiarkan oleh Allah, akan tetapi Allah sudah memiliki rencana untuk membuat mereka yang melakukan tipu daya itu justru mereka akan terjerumus kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Maka mahili, beri tangguh ya. Saya ulangi ya. Famahili, silakan.
famah beri tangguhlah atau tangguhkanlah, tundalah, ini kan, tundalah al kafirina, orang-orang kafir, amhilhum, beri tangguh mereka, ruwaida, sementara waktu. Iya, jadi ini yang dimaksud. Jadi mahili, amhilhu, amhil ini sama, ya. Jadi artinya adalah menunda, hum mereka. Artinya ini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang Islam, mereka justru memusuhi Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya, mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu penyihir. Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad kebingungan, ini bagaimana mereka semuanya kok tidak mau diajak kepada kebenaran. Allah menyampaikan, famahilil kafirina amhilhum rawida. Sudah, tujuanmu adalah menyampaikan saja, menyampaikan saja. Nanti yang memberikan hidayah itu Allah. Kalau dia tidak dapat hidayah, ya sudah, beri tangguh dia, biarkan dia melakukan sesukanya 70 tahun maksimal di dunia. Nanti di akhirat bertahun-tahun, berabad-abad, selama-lamanya mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan mereka melakukan apapun di dunia, mereka tetap tidak mau percaya, ya sudah, ya sudah, biarkan, famahilil kafirina, orang-orang kafir itu berilah tangguh mereka, ya. Sabarlah dalam berdakwah, sabarlah dengan memberitahu. Jadi panjenengan ketika ada saudara, teman yang melakukan keburukan, jenengan keluarga ya, memiliki keburukan, sampaikan. Tapi kemudian kalau memang tidak mau mengikuti, ya sudah, jangan sakit hati. Famahilil kafirina amilhum ruwaida. Mereka semuanya akan berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih, wallahu alam bisawab. Ini penjelasan dari akhir surat At-Tariq. Baik, kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca. Innahu laqaulun fasl. Silakan. Fasl, lamnya tetap dibaca, fasl, gitu ya. Shad mengalir, fasl. Innahu laqaulun fasl. Lagi. Ya, lihat terjemahannya sekarang. Innahu laqaulun fasl. Silakan. Innahu laqaulun fasl. Lagi. Innahu laqaulun fasl. Iya. Wa ma huwa bil hazl. Nah, betul ya. Hati-hati fasl dan hazl. Ini za itu sifatnya jahar. Jangan sampai za dibaca sin atau shad. Menjadi wa ma huwa bil hazl. Bukan hazl, tapi hazl. Hazl. Bedanya bagaimana? Pegang saja tenggorokan. Kalau tenggorokan bergetar, itulah sifat jahar. Jahar itu sifat yang tidak mengeluarkan nafas. Za itu sifat jahar. Kalau za jenengan mengucapkan tenggorokan bergetar, berarti sudah betul. Shad sebaliknya sifatnya hamas. Dia tidak boleh bergetar dan harus keluar nafasnya. Fas, ketika mengucapkan fas, di sini tidak boleh bergetar. Fasl. Tapi kalau hazl, za harus bergetar. Hazl. Gitu. Untuk memudahkan seperti itu.
Wa ma huwa bil hazl. Silakan. Lihat terjemahan wa ma huwa bil hazl. Baik. Mulai ayat 13. Wahid ithnani thalatha. Iya, lamnya dibaca jangan sekedar fas haz, tapi lamnya dibaca fasl hazl, baca jelas, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Innahum yakiduna kaida. Iya, perhatikan. Innahum yakiduna, biasa. Kaida, ya-nya dibaca tegak yaitu i, ka-nya dibaca tegak ka, kai. Tidak boleh kaida atau tidak boleh kaida. Yakiduna kaida. Nah, bukan kaida tapi kaida. Juga bukan yakiduna kaida, tapi kaida. Innahum yakiduna kaida. Silakan. Innahum yakiduna kaida. Lagi. Innahum yakiduna kaida. Sekali lagi. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Perhatikan wa akidu, dunya pendek. Dukai, dukaida. Tidak boleh wa akidu kaida. Kidu kaida. Oh enak, tapi salah. Wa akidu kaida. Betul, saya rangkai. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Silakan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lagi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mulai innahu laqaulun wahid ithnani thalatha. Innahu laqaulun fal wa ma bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sekali lagi. Innahu laqaulun fasl wa Baik, perhatikan di sini laqaulun tanwin ketemu dengan fa, ini ikhfa, maka dia bacanya dengung. Tidak boleh laqaulun fasl, tapi laqaulun fasl. Gitu ya, ada dengungannya. Samar tapi dengung. Tidak boleh samar tanpa dengung. Laqaulun fasl, kurang, ya. Baik, kita lanjutkan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Silakan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, perhatikan di sini. Hak ditasdid. Famahilil. Jadi, ya, tidak boleh famahilil, bukan famahilil tapi famahilil, gitu ya. Famahilil. Kemudian lam sukun tidak boleh mantul, lilka tidak boleh, lilka. Kemudian ini hati-hati. Ini lam tidak boleh mantul, mim tidak boleh mantul, dan semuanya satu ketukan. Amhilhum, gitu ya.
amhilhum jadi tidak boleh amhilhum, ya, tidak boleh kafirina amhilhum ruwaida, ditahan ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Silakan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lagi. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, sekarang lihat terjemahannya. Famahilil, tangguhkanlah kafir, orang-orang kafir, amhilhum, tangguhkan mereka, ruwaida, sementara waktu. Saya baca, lihat terjemahannya atau pahami terjemahannya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Silakan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, sekarang kita rangkai 13 sampai 17 sebanyak 3 kali. Lihat tulisannya atau lihat terjemahannya kalau tulisan sudah lancar. Jangan dihafalkan. 3 kali kemudian kita tutup. Wahid, ithnani, thalatha. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lagi. Innahu sekali lagi, jangan dihafal. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, ini tadi saya minta untuk membaca saja, jangan dihafal. Tapi sepertinya sudah banyak yang hafal nih. Nah, sudah hafal loh? Insya Allah. Baik, sekarang silakan ditutup mushafnya semuanya. Kita fokus di depan. Kalau di depan tidak terlihat, peneran. tidak perlu melihat ke depan. Baik, kita masuk di sini dulu ya. Ayat 13. Innahu laqaulun, yadainya. Innahu laqawlun fasl. Silakan. Innahu laqawlun fasl. Iya. Innahu, sesungguhnya dia Al-Qur'an, la sungguh qaulun, perkataan, fasl, pemisah. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Lagi. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Yadainya tadi apa tadi? Wa ma huwa. Hati-hati. Wa ma huwa. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Wama, dan bukanlah huwa dia Al-Quran bil hazl, senda gurau. Wama huwa bil hazl. Sekali lagi. Baik, saya rangkai nggih. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl.
Lagi. Sekali lagi. Ya, maksud. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya, ayat 15. Napa? Innahum yakiduna. Innahum yakiduna kaida. Silakan. Innahum yakiduna kaida. Iya, innahum sesungguhnya mereka yakiduna, mereka melakukan tipu daya, kaida, tipu daya yang jahat. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Iya, wa akidu, dan aku juga sama, akidu, melakukan tipu daya, kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Silakan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lagi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sekali lagi. Lancar. Saya rangkai. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Silakan. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Baik. Terakhir. Famahilil kafirina. Monggo. Famahilil kafirina. Stop. Ya, famahilil, maka tangguhkanlah orang-orang kafir itu. Famahilil kafirina. Amhilhum ruwaida. Amhil, tangguhkanlah hum mereka, ruwaida, sementara waktu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lagi. Kita coba rangkai, dirangkai mulai innahu laqaulun bersama-sama, mulai 13. Wahid itnani thalatha. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lagi. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu. Baik, sekarang kita rangkai dengan ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya yang menunjukkan sumpah Allah. Jadi ternyata kemarin itu kita jelaskan Allah bersumpah tadi dengan hujan, sehingga dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di muka bumi.
Itu sumpah Allah terhadap makhluknya. Ternyata Allah menyampaikan itu. Kenapa? Ada sesuatu yang penting. Ternyata ini innahu laqaulun fasl. Dengan sumpah itu Allah ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang betul-betul diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memisahkan, ya. Tapi kita semuanya selama ini jarang memahaminya. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan senda gurau belaka. Ya, baik. Kita baca. Saya perhatikan saya. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Mulai wasama idzatir raj' wahid ithnani thalatha. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum. Baik, seperti itu ya. Alhamdulillah. Sekarang itu berarti kita sudah selesai sampai dengan akhir surat, ya, surat At-Tariq sampai 17 ayat. Kita akan mencoba, ya. Kita baca mulai was-sama'i wat-tariq. Tadi kita sampai di sini shadaq, kita lanjutkan sampai dengan innahu laqaulun sampai dengan akhir famahilil kafirina. Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama' nafsin lamma falyanzuril bainis sulbi wat taraib stop. Mulai di sini dia. Kenapa di sini bingung? Innahu, karena tadi ada innahu. Ini yang saya maksudkan. Jadi perlunya murajaah seperti itu. Ketika ada sesuatu yang mirip, yang sebelumnya harus dimurajaah. Tadi innahu laqaulun fasl. Kalau ini innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, gitu ya. Maknanya pun berbeda. Innahu di sini yang dimaksud hu adalah Allah. Kalau tadi hu di sana adalah Al-Qur'an. Ya. Innahu ala raj'ihi. Kita ulangi mulai yakhruju min baini wahid ithnani thalatha. Yakhruju min baini sulbi wat innahu ala yauma fama lanjut. Wal ardi dzatis sad
Lanjut. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum. Baik, seperti itu ya. Sedikit koreksi di akhir ayat, innahum yakiduna kaida. Perhatikan di sini huruf da. Kaida ini ketika tanwin ada alifnya ini diwakafkan, maka dia dibaca 2 ketukan saja. Kaida tek berhenti. Ini juga kaida tek berhenti. Ruwaida tek. Tapi jangan butuh sama tak butuh usaha. Tapi artinya maksudnya jangan sama seperti ini. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Saking penake sehingga tajwidnya jadi salah ya. Bacanya kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, berhenti di situ. Rime pakem. Baik. Kita ulangi lagi terakhir niki. Innahu laqaulun fasl wahid mulai wasama'i dzati raj'i wal ardi dzati sad. Siap? Wahid itnani thalatha. Raja. Sadaqallahul alim. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan semuanya hari ini sudah selesai satu surat. Surat apa? At-Tariq. At-Tariq surat ke-86. Coba 86 bagaimana? 86. Dia kita hafalkan tadi berapa ayat? 17 ayat. Famahilil kafirina amilhum raida, itu ayat ke-17 ya. Hari ini kita sudah selesai menghafalkan surat At-Tariq. Berarti panjenengan semuanya sudah tambah lagi hafalannya. Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq. Luar biasa. Jadi apalagi yang dulu sudah pernah mulai An-Naba. Berarti sudah melampaui surat-surat yang lumayan panjang. Tinggal nanti surat-surat pendek, ada beberapa sedikit surat panjang nanti. Nah, ini kita semuanya di usia yang saat ini dikaruniakan oleh Allah kepada kita bisa menghafalkan juz 30. Maka harus banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, tidak hanya cukup alhamdulillah. Asyukru huwa tasarrufun ni'mah li mardatillah. Syukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah. Akan tetapi asyukru yaitu huwa, kata Rasulullah, tasarrufun nikmah, mengeluarkan nikmat, menggunakan nikmat. Nikmat apa kalau sekarang? Nikmat sudah bisa menghafalkan Al-Quran, berarti menggunakan nikmat itu limardhatillah, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering dibaca, sering dimurajaah, dibaca di dalam sholat tahajud, sholat sunnah, itu bagian dari rasa syukur. Karena kita oleh Allah sudah dikaruniakan ilmu yang sangat luar biasa. Laqaulun fasl, sungguh ini perkataan Al-Quran, ini perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaul, firman dari Allah yang langsung kita sekarang baca tanpa ada perubahan
bahasa sama sekali. Persis kata-katanya Allah seperti ini. Kita sedang mengucapkan perkataan Allah. Maka bersyukur dengan sering memurajaahnya. Dengan bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur itu tadi, maka Allah akan menambahkan nikmat. Nikmat semakin mudah menghafalkan, nikmat semakin mencintai menghafalkan, nikmat ditambahkan teman menghafalkan, nikmat bisa istiqomah menghafalkan, nikmat-nikmat yang lain yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena apa ditambahkan Allah? Karena kita tadi bersyukur. Kan jangan pernah kita semuanya mengeluh. Saya ingatkan panjenengan, kalau jenengan mencoba menghafal di rumah terus amen lali-lali ae pun boten usah mengeluh. Ini hidangan dari Allah yang bayangkan mawon ngaten. Kalau sedang menghafal terus lupa. Oh, aku sedati sik dikangeni karo ayat iki. Dia ndak mau tak tinggalkan. Ya sudah, ini terus ya, ayat ini yang saya ulang-ulang ya. Itu hidangan dari Allah yang harus kita cicipi dengan penuh rasa kenikmatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Berikutnya monggo para tim bisa nanti selanjutnya setoran dulu atau bagaimana ngaten nggih sebelum masuk ke surat berikutnya. Jangan langsung masuk, tapi mantapkan dulu. Mantapkan dulu surat ini, dinikmati, dihayati, diresapi supaya masuk ke dalam relung jiwa kita pada saat menghafalkan Al-Qur'an. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Semoga dengan doa ini Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semuanya kenikmatan, keridhaan dan kekuatan di dalam kita menghafalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.